Yun, sebentar lagi sekolah libur ya? Kita liburan mau kemana nih? Mau tahu? Tunggu ganti baju dulu! Aku ganti baju dulu! Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, how wonder enrich me and empower me so greatly. Tada! The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, how wonder enrich me. Ini loh Yun, sekolah minggu kita GKI Harapan Indah mau mengadakan acara liburan sekolah. Di sini, di tempat ini. Kan lagi pandemi, kita nggak boleh jalan-jalan dalam jumlah yang besar. Ya bisa dong, kan diwakili oleh kita. Kita kan Be Explorers. Wah, seru. Tapi di Explorers apaan? Nggak mau kasih tau pokoknya seru banget. Nanti kita akan mengajak teman-teman kita untuk berjalan-jalan ke tempat yang seru-seru banget. Ini salah satunya. Ayo teman-teman, kita isi liburan panjang kita dengan mengikuti acara liburan anak bersama Be Explorers. Iya, acara liburan anak bersama Be Explorers tanggal 28, 29, 30 Juni 2021. Catat ya, tanggal 28 sampai 30 Juni. Jangan lupa daftar ya. Emang harus daftar? Iya, daftarnya ke guru kelas masing-masing. Nanti setelah daftar, kita akan diberikan satu tas yang isinya akan membuat kita sangat penasaran. Wah, aku penasaran banget. Jangan lupa daftar ya. Iya. Teman-teman jangan lupa daftar ya. Ayo. Lah, aku ditinggal. Tunggu. Jangan tinggalin aku. Tunggu. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik, kalian sudah menyapa Mama Papa belum? Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Bu Naomi udah nyapa belum? Sudah dong, Bu Sudah. Dia. Tapi ada satu yang sudah kalian sapa belum? Tuhan. Sudah katakan belum sama Tuhan? Selamat pagi Tuhan. Sudah? Sudah dong, Bu Dia. Kan bangun tidur langsung berdoa. Langsung Kan katakan bicara selamat pagi. Nah, untuk kita semua, kita sapa semua dulu yuk Tuhan Yesus yuk. Lewat pujian, kita nyanyi selamat pagi Bapak. Kita sapa dulu pagi-pagi ini sebelum kita masuk ke dalam ibadah lebih lanjut. Yuk, mari kita nyanyikan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Satu kali lagi kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat
Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh beristirahat tadi malam dengan baik, dan pagi hari ini kami boleh bangun kembali. Kami mau beribadah Tuhan, di dalam ibadah kami hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ibu ditemani oleh satu orang guru baru. Kita kenalan ya. Silakan. Terima kasih Ibu Lydia. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Naomi. Sebentar, siapa namanya? Naomi. Ibu Naomi. Ya, jadi anak-anak mulai sekarang Ibu akan mendampingi Ibu Lydia dan Kak Joey untuk mengajar anak-anak di kelas 5 siang. Kelas 5A ya. 5A ya? 5A siang ya. Perkenalkan anak-anak ya, nanti meskipun kita belum bisa bertemu dengan langsung, mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengingat Ibu. Oke? Ya, nanti kalau ketemu di pasar, halo Ibu Naomi, gitu ya. Sapa Ibu Naominya ya. Nah adik-adik, siapa yang selama minggu ini, Senin sampai dengan Sabtu, itu selalu ingat dengan Tuhannya? Pasti semua ya? Semua ya? Semua. Mau makan, ingat Tuhan, bersyukur dulu sama Tuhan. Bangun tidur, bersyukur juga sama Tuhan. Mau tidur, jangan lupa juga berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan pimpin sepanjang malam yang akan kita lewati. Selalu kalian harus berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Kita angkat pujian, jalan serta Yesus. Berdiri semuanya ya, kita mau jalan ya. Ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya, jalan bersama Tuhan itu membuat semuanya terasa menyenangkan. Betul. Baik kita dalam suka, juga di dalam duka. Seperti sekarang, waktu pandemik belum selesai, ketika anak-anak belum bisa dengan leluasa pergi kemana-mana, belum bisa pergi bertemu dengan teman, guru sekolah minggu, pasti terasa sedih dan tidak menyenangkan. Tetapi kita harus tetap bisa mengucap syukur dan bersuka cita. Karena meskipun semua terasa berat, meskipun semua terasa susah, bahkan biarpun gunung bergoncang, bumi bergoyang, tetapi kasih Tuhan kepada kita
tidak akan pernah berubah. Selalu setia untuk kita semua. Betul sekali. Mari kita puji nama Tuhan melalui pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo semuanya berdiri lagi ya, kita pakai gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan apa? Tak akan beranjak, Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Betul sekali anak-anak ya. Sekalipun gunung, seandainya gunung bisa berpindah tempat, sekalipun bukit bisa bergoyang, tapi satu yang tidak pernah berubah, yaitu Cinta Tuhan. kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan selalu ada untuk kita selamanya, karena Dia adalah Allah yang setia. Karena itu, sekarang mau kita bawa persembahan kepada Tuhan, kita bawa sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah memimpin kehidupan kita tiada henti. Ya, kita siapkan dulu persembahannya. Diambil semua kotak persembahannya ya. Ya, kotak persembahannya udah kalian siapkan. Siapkan juga persembahannya, kita angkat pujian. Aku bawa dan berikan. Siap ya? Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, sekarang kita mau tundukkan kepala, kita mau bawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan lagi untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya apa yang telah kami kumpulkan ini dapat berguna untuk membantu mereka yang memerlukan, juga untuk membantu gereja di mana firman Tuhan disebarkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan yang harum. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Kita mau duduk diam, kalian siapkan Alkitabnya. Sebelumnya sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita angkat pujian, kusiapkan hatiku.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kali ini Bu Nofri tidak bisa mengucapkan salam small kepada kalian semua. Mengapa? Kedua tangan Bu Nofri terikat. Mungkin kalian berpikir, cuman karton Bu. Direnggangkan kuat-kuat juga robek borgolnya. Benar, pendapat kalian tidak salah. Tapi Ibu sengaja membiarkan tangan Ibu terikat seperti ini untuk mengajak kalian memikirkan, bila kedua tangan kalian diborgol seperti ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian pikirkan? Takut? Mau kabur? Marah? Saya tidak bersalah, kenapa saya diborgol? Apalagi ya? Menangis? Putus asa? Mau mati saja? Atau mencari cara bagaimana untuk lepas? Adik-adik, setiap kita pasti tidak mau berada di dalam penjara, ditambah dengan tangan yang diborgol. Apalagi kita tahu kita tidak bersalah. Beberapa minggu ini, kita mengenal seorang tokoh dalam Alkitab yang tidak melakukan kesalahan tapi harus menanggung hidup di dalam penjara. Kalian pasti bisa menebaknya, bukan? Siapa dia? Ya benar, Rasul Paulus. Tapi ngomong-ngomong, Ibu lepaskan dulu ya borgol-borgolan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk setiap anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu kesempatan kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu biarpun secara online. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan, berikanlah kami hati yang selalu rindu melakukan setiap firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membahas surat 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 26. Surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua ini ditulis dalam kondisi Rasul Paulus yang semakin tidak berdaya di dalam penjara.
Rasul Paulus dijebloskan ke dalam penjara tanpa melakukan kesalahan, tapi ia tidak bersikap seperti kita tadi. Rasul Paulus tetap tenang, bahkan ia lebih memikirkan pelayanan gereja Tuhan daripada memikirkan kesengsaraan dirinya. Ketika ia menulis surat yang kedua ini, kondisi Rasul Paulus semakin lemah. Bukan hanya kesehatannya saja, tapi juga situasi yang sedang dihadapi Rasul Paulus. Ia sendiri tidak tahu sampai kapan ia harus berada di dalam penjara. Persidangan demi persidangan yang dijalani Rasul Paulus belum menunjukkan kapan ia bebas. Tetapi daripada memikirkan penderitaan dirinya, Rasul Paulus lebih memikirkan jemaat Efesus yang dipimpin oleh Timotius. Apa isi surat Rasul Paulus dalam pasalnya yang kedua ini? Pada pasal 2 ini, tulisan Rasul Paulus ditujukan secara khusus untuk orang-orang Kristen di Efesus dalam kehidupan pekerjaan mereka. Rupanya, orang-orang Kristen di Efesus banyak yang malas hidupnya. Mau makan, tapi tidak mau bekerja. Mau senang-senang, tapi tidak mau berusaha. Secara khusus, Rasul Paulus menegur mereka. Rasul Paulus mengingatkan orang Kristen di Efesus, termasuk kita juga nih adik-adik. Apa yang diperingatkan oleh Rasul? Kalau kita bekerja mencari nafkah, bekerjalah dengan 3 syarat ini. Pertama, seperti prajurit. Apa maksudnya? Prajurit kalau mau pergi berjuang, tidak boleh memikirkan masalah kehidupannya sendiri. Wah, nanti hewan peliharaan saya siapa yang beri makan ya? Saya nanti pulang mau beli sepatu yang bagus itu Bagaimana ini? Orang tua saya sedang sakit. Seorang prajurit tidak boleh memikirkan kehidupannya. Ia harus fokus hanya pada perintah komandannya saja. Adik-adik bisa bayangkan bila ada prajurit yang suka melamun memikirkan kebutuhannya. Lalu komandannya berteriak, "Belok kiri!" Karena ia melamun, ia belok kanan. Jedar! Tertembak deh. Seorang prajurit harus berfokus pada perintah komandan. Kedua, seperti olahragawan. Seorang olahragawan hanya memikirkan, saya harus menang. Bagaimana caranya saya bisa menang? Menang, menang. Yang ada dalam pikirannya hanya mengikuti aturan permainan agar bisa menang. Titik. Ketiga, seperti petani. Seorang petani bekerja keras hanya untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan hasil panen yang maksimal. Tidak ada petani yang bekerja keras tetapi mengharapkan kebun atau sawahnya menghasilkan buah atau padi seadanya. Semua petani bekerja keras pasti mengharapkan hasil panen yang berlimpah. Nah, adik-adik, coba perhatikan ketika pekerjaan tadi, baik prajurit, olahragawan, dan petani, semuanya berbicara tentang kalau kita bekerja atau belajar, sebaiknya harus berkonsentrasi pada pekerjaan atau pelajaran itu. Jangan melamun. Jangan memikirkan hal-hal lain. Kalau kita bekerja atau belajar, harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan kerja keras. Jangan malas-malasan.
Mana bisa jadi juara kalau kita malas-malasan. Dan kalau kita bekerja atau belajar, kita harus fokus pada tujuan. Apa tujuan kamu belajar? Apa tujuan ibu bekerja? Kalau kita fokus pada tujuan kita, maka kita tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah putus asa. Ketemu kesulitan, susah pelajarannya, saya berhenti aja. Tidak boleh. Kalau kita bekerja, kita harus fokus pada tujuan. Saya mau jadi dokter. Saya harus jadi dokter. Maka meskipun pelajaran sulit, adik-adik pantang menyerah, terus belajar sampai mendapatkan hasilnya. Adik-adik, sangat bermanfaat ya nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen. Kita harus bekerja atau belajar dengan rajin, dengan giat, konsentrasi, dan fokus pada tujuan. Wah, kalau semua orang Kristen yang ada di dunia ini mengikuti nasihat Rasul Paulus, pasti banyak orang Kristen yang berhasil. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah adik-adik menggambar cita-cita adik-adik kalau sudah besar mau jadi apa. Digambar dan ditulis di bawah atau di sampingnya. Seperti ini. Cita-cita saya guru. Jangan lupa foto dan kirim ke guru kelas masing-masing. Adik-adik, apapun cita-cita kalian, kalian harus mengerjakannya dengan berkonsentrasi, dengan sungguh-sungguh. Jangan melamun dan suka berhayal saja. Yang kedua, kalian harus rajin. Jangan malas-malasan. Yang ketiga, fokus pada tujuan. Biarpun sulit, jalan terus, usaha terus, sampai cita-cita kalian tercapai. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami boleh belajar dari nasihat Rasul Paulus. Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukannya. Ketika kami bekerja atau belajar, kami konsentrasi, kami sungguh-sungguh, tidak melamun. Ketika kami bekerja atau belajar, kami dengan rajin melakukannya, tidak malas-malasan. Ketika kami bekerja atau belajar, kami fokus pada tujuan, sehingga cita-cita kami dapat tercapai. Tuhan tolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.